Amarah Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet bersama para menteri 18 Juni lalu berbuntut panjang. Kemarahan itu tidak sekedar mempertanyakan kinerja para pembantunya dalam menghadapi krisis di masa pandemi saat ini, tapi juga ancaman reshuffle yang tentu saja membuat para menteri panas dingin. Apa sebenarnya pesan dan kesan yang tersembunyi di balik luapan kekecewaan tersebut? Benarkah kemarahan Presiden terkait tingkat kepuasan publik yang semakin menurun? Kita diskusikan topik ini bersama dua narasumber dari luar studio. Yang pertama ada Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam Mas Gun-Gun. Selamat malam, dengan Mas Ferdi ya? Ya, dengan Ferdi Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan kita Mas Gun-Gun. Sama-sama. Ya. Dan yang kedua ada Ali selamat Rifan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam Mas Ferdi. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih juga sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Gun-Gun juga dengan kita malam ini, ya Mas Ali ya. Baik, baik. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal bagaimana dampak dari kemarahan atau luapan kekecewaan Presiden dalam rapat kabinet 18 Juni lalu. Kita nggak bicara soal marah-marahnya lagi nih, Mas Gun-Gun sama Mas Ali, tapi implikasinya sekarang. Ya. Ini membacanya bagaimana? Saya ke Mas Gun-Gun ya. Ini membacanya bagaimana Mas Gun-Gun? Apakah ini memang kemarahan ini, luapan kekecewaan ini lebih kepada situasi yang sekarang kita ketahui bahwa semua sektor ini terpukul, atau memang bagaimana para pembantu Presiden ini tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan Presiden khususnya di masa pandemi yang tengah berlangsung saat ini Mas Gun-Gun? Apa analisanya? Begini, pernyataan itu kan merupakan bentuk komunikasi politik, Oke. ya, dan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Maknanya menurut saya ke dalam dan keluar. Makna ke dalam itu tentu Pak Jokowi sepertinya ingin memastikan efektifnya rentang kontrol atau rentang kendali, terutama pada jajaran menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Kemudian makna keluar artinya ke publik, karena apa? Karena ada intensi kan, kalau kemudian pernyataan itu disampaikan tanggal 18 dan kemudian baru didiseminasikan tanggal 28 Juni, artinya ada proses seleksi informasi untuk kemudian bisa diakses dan menjadi pemantik diskursus publik. Nah, kemudian yang menarik adalah konteksnya sekarang. Saya melihat bahwa Jokowi memang bagaimanapun tentu berkeinginan juga untuk memengaruhi diskursus publik terkait dengan situasi krisis yang dialami saat ini. Terutama ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya berupaya untuk berkomitmen melakukan pembenahan-pembenahan, terutama menggenjot perbaikan kinerja secara signifikan di para menteri yang dipimpinnya. Itu yang saya lihat sebagai bentuk persuasi ke khalayak luas. Dan ini tentu Mas Ferdi, saya lihat punya juga tendensi untuk kemudian munculnya tentu reaksi pertama tentu dari para menteri supaya kemudian ada perbaikan kinerja, karena krisis ini menghantam tentu reputasi kepemimpinan Jokowi dalam memerintah di periode kedua. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian tidak seperti biasanya hanya 2,97 kan di kuartal pertama. Kemudian juga krisis sosial karena mulai banyak yang di PHK, kemudian pengangguran berarti melonjak, dan kemudian juga tentu bisa melahirkan juga krisis lain di luar kesehatan, seperti mungkin punya dimensi kebudayaan juga. Nah, artinya kalau kita melihat ini sebagai sebuah krisis, maka betul kalau content of message-nya bahwa krisis tidak bisa didekati dengan cara biasa, melainkan extraordinary. Nah, yang menarik adalah membaca implikasi dari pernyataan tersebut. Gitu ya. Jadi letupannya ini letupan politik atau letupan kinerja, atau memang dua-duanya paralel? Karena kan di sana juga di amarah kekecewaan Presiden juga soal serapan anggaran, ini kan relate-nya ke publik begitu Mas Gun-Gun? Itu berkelindan antara kinerja menyangkut performa, kemudian politik, karena apa, dimensi opini publiknya kemudian berjalan di situ. Sehingga mau nggak mau orang akan membincang ketika misalnya ada pernyataan yang dieksplisitkan oleh Jokowi membuka opsi misalnya reshuffle atau pembubaran lembaga atau institusi. Ini kan menjadi wilayah yang sangat politis. Nah,
stimulus dari Pak Jokowi berbentuk pernyataan ini tentu punya konsekuensi politis. Contohnya misalnya bagaimana para menteri menerjemahkan prakondisi yang diciptakan oleh Jokowi. Karena dalam bacaan saya, ketika misalnya tadi saya sepakat dengan Bu Siti Zuhro, membaca pola itu menjadi penting. Pak Jokowi dulu kan juga reshuffle itu 10 bulan pertama dari pemerintahannya di 12 Agustus 2015, kemudian 27 Juli 2016, kemudian di Januari 2018 dan Agustus 2018. Artinya di periode pertama ada 4 kali reshuffle. Oke, artinya Dan kemudian kalau ya silakan singkat Mas Gun-Gun. Dan kalau misalnya itu kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu menurut saya harus mempertimbangkan 2 hal. Pertama, reshuffle ini untuk apa? Bukan untuk siapa. Ya, untuk apanya tentu jawabannya adalah bonum komun, kepentingan publik gitu ya. Karena apa? Krisis ini nggak bisa tidak bisa dipersepsikan dalam konteks persepsi elit aja. Karena harus juga diraba kebutuhan publik, yaitu terselesaikannya urusan-urusan yang kemudian menjadi daily activities-nya. Contoh misalnya bagaimana mengatasi pengangguran, stimulus ekonomi yang kemudian sampai ke UMKM, kemudian juga bagaimana kesehatan itu bisa kemudian ditanggulangi supaya kemudian pandemi ini kemudian menurun gitu ya, tingkat reproduksi efektifnya dan lain-lain. Artinya apa yang akan terjadi selanjutnya dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya ini juga akan menjadi bahasan yang cukup komprehensif selanjutnya, Mas Gun-Gun ya. Dan saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau kita membaca setelah kemarahan ini disampaikan dengan ancaman pembubaran lembaga dan bahkan ke reshuffle menteri-menteri ini yang relate dengan kondisi pandemi saat sekarang, apakah ini kemudian akan menyelesaikan kompleksitas masalah yang sekarang dialami bagaimana berhubungan dengan kinerja kementerian ini? Kalau dibilang bisa menyelesaikan masalah, belum tentu. Karena apa? Reshuffle itu kan sebuah domain politis ya sebenarnya. Yang kerap kali kemudian variabelnya itu banyak sekali. Yang jelas kalau saya membaca, seharusnya kalau kita bicara ideal, tentu itu yang harus digunakan metodenya adalah CFR, Conclusion Finding Recommendation dari Presiden, yang tadi oleh Ali disebut sebagai matriks. Matriks itu tentu presiden kan dari awal pasti sudah ada di sakunya presiden. Termasuk misalnya bagaimana tadi melakukan penemuan, konklusi, dan rekomendasi apakah menteri itu bisa diganti atau tidak. Berbeda dengan persepsi yang muncul di halayak. Kalau persepsi itu diukurnya melalui metode ilmiah, kan seperti misalnya yang dilakukan oleh Mas Ali dan kawan-kawan. Tetapi yang tahu persis kebutuhan, taruhlah dalam 5 tahun pemerintahan, itu adalah presiden sendiri. Kenapa? Karena line up yang dibikin oleh presiden tentu bekerja untuk membantu presiden dalam optimalisasi Kabinet Indonesia Maju. Kalau kita membaca, Mas Ferdi, kalau kita lihat misalnya di reshuffle pertama, di periode pertama dulu, memang yang lebih banyak kena imbas dalam reshuffle itu adalah mereka yang powernya itu tidak memiliki backup atau tidak punya reference power kuat ya. Contoh misalnya sebut aja dulu misalnya Adrinov misalnya, kemudian Andi Wijayanto misalnya ya, itu yang kemudian diganti. Kalau kemudian ada beberapa menteri yang performanya buruk tetapi kemudian masih punya backup politik, itu dulu di 10 bulan pertama itu direposisi. Ya kan? Dan itu menurut saya variabel sekarang itu harus beda. Maksud saya begini, Mas. Kalau Pak Presiden itu menyatakan secara eksplisit bahwa menteri jangan menggunakan cara-cara biasa, extraordinary, itu menurut saya pernyataan harus dimulai dari Presiden. Contohnya misalnya dalam melakukan reshuffle. Reshuffle jangan dengan cara-cara biasa, tapi dengan cara-cara extraordinary, yaitu apa? Krisis menjadi variabel nomor 1. Bukan kemudian politik representasi yang itu nanti akan kembali menjadi elitis. Dan ingat dalam teori sirkulasi elit, sebut aja misalnya Piltredo Pareto,
itu sirkulasi elit itu selalu bersifat interdependen dan resiprokal ya. Oke. Satu bagian itu akan menyebabkan berubahnya bagian-bagian lain dan itu timbal balik. Sehingga nanti Jokowi akan terjebak pada kegaduhan politis dalam konteks bongkar pasang nama dibanding sebetulnya seperti pernyataan keinginan Pak Jokowi sendiri yang tidak happy gara-gara misalnya penanganan pandemik yang banyak bolongnya gitu. Artinya saya ingin menyimpulkan dua hal. Pertama, reshuffle ini harus jelas dulu orientasinya, yaitu pada penanganan krisis multidimensi yang tidak hanya pada kasus kesehatan, tapi juga mungkin yang di depan mata adalah resesi ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga harus mempertimbangkan yang disebut dengan ekspektasi dari publik. Contohnya misalnya yang teraba dalam survei-survei, dan banyak sekali teman-teman yang sudah menyodorkan data hasil survei persepsi. Itu bisa menjadi semacam indikasi lah maunya publik seperti apa begitu. Oke, artinya kemudian kalau kita merujuk kepada klaster-klaster menterinya ini kan ada yang jatah koalisi, ada yang relawan, ada yang kemudian profesional. Artinya secara politik yang jatah koalisi ini nggak akan berpotensi untuk di reshuffle begitu, atau bagaimana? Atau tetap melihat bagaimana memang mereka bekerja begitu, atau gimana? Kan sebenarnya kalau kita berdebat soal orang partai atau non partai itu kan sudah debat yang menurut saya tidak lagi kontekstual. Sekarang kan sejumlah nama itu sudah ada di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kalaupun misalnya mau mengganti orang karena performanya buruk dan diganti oleh orang yang berasal dari representasi yang sama, itu silakan aja. Cuman jangan kemudian di musim kayak gini itu mengganti orang gitu ya, yang baru belajar mengadaptasi mesin birokrasi yang sangat kompleks. Karena apa? Karena situasinya memang tidak biasa. Kalau kemudian ganti menteri, tetapi baru nanti masuk beradaptasi lagi dengan jajaran birokrat di situ, akselerasi lagi begitu ya? Akselerasinya boro-boro kemudian cepat gitu. Menurut saya malah yang ada nanti malah semakin kedodoran dalam menghadapi pandemi ini, begitu maksud saya. Oke. Artinya memang tidak lagi memilah-milih aspek politis, tapi memang bagaimana garis besar extraordinary dari kinerja yang memang dituntut oleh Presiden, dan bagaimana kemudian para menteri ini bisa mengimbangi kinerja Presiden dan menyampaikan atau mengimplementasikan pesan-pesan atau arahan Presiden, begitu ya Mas Gun Gun ya? Iya, karena satu lagi, narasi yang disampaikan Jokowi menurut saya kalau kemudian Jokowi sendiri tidak melakukan dengan pendekatan extraordinary, itu hanya akan dianggap dramaturgi gitu. Iya kan? Kalau kemudian kemarahan itu kemudian dipersepsikan sebagai dramaturgi, kan itu akan merugikan sentimen positif yang muncul di halayak juga. Gitu. Dan itu bagi saya yang paling penting itu basisnya adalah sekarang orientasi ke depan penyelesaian masalah. Kita tidak bisa menafikan bahwa Kabinet Indonesia Maju ini itu dibangun dari kongsi partai yang banyak. Tentu Pak Jokowi akan pertimbangan itu, hanya masalahnya adalah maksud saya sekarang kalau mengganti, maka kemudian diganti dengan orang-orang yang benar-benar ready untuk kemudian bekerja dan berakselerasi. Jangan kemudian justru menjadi masalah baru dari pergantian nama itu. Nggak beres-beres kerjaannya Mas. Baik, Gun Gun, singkat saja Mas, bagaimana kemudian selanjutnya, apa yang perlu dilakukan oleh Presiden tentunya, dan juga bagaimana bisa membuat arahan-arahan Presiden ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang extraordinary, walaupun kemudian harus mengganti beberapa para pembantunya dalam reshuffle yang kita tidak tahu kapan terjadi, begitu Mas? Sinyal kan sudah diberikan, artinya ini sudah melakukan testing the water, dan pada saat prakondisi seperti sekarang setelah pernyataan itu disampaikan ke publik, Jokowi tentu akan melihat reaksi dari dua arah. Reaksi publik dan tentu reaksi para menteri. Bagi saya yang paling penting adalah kalau kemudian reaksi menteri yang terutama yang disebut atau mungkin yang tidak disebut tapi juga kemudian masuk dalam kategori kurang berkinerja baik,
itu bagaimanapun harus berakselerasi sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintah, yaitu melakukan perbaikan di musim pandemi. Itu yang pertama. Kalau kemudian memang dianggap juga tidak bisa melakukan sesuai dengan target yang diharapkan oleh Jokowi, menurut saya daripada terjadi pembusukan kan lebih baik diamputasi. Iya kan? Kan begitu. Kalau kemudian konsep amputasi itu bisa menyelesaikan masalah, dibanding kemudian tetap mempertahankan tetapi bisa menyusahkan citra dan reputasi pemerintah, bukan hanya citra dan reputasi Pak Jokowi begitu. Terlebih kan ini periode pertaruhan, karena bagaimanapun periode terakhirnya Pak Jokowi. Dan yang paling penting juga bagi Pak Jokowi menurut saya adalah satunya ucap dan perbuatan. Maksud saya ketika misalnya memang ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, maka opsinya adalah tadi pada ada penemuan konklusi dan rekomendasi yang terukur, bukan kemudian hanya semata-mata karena tekanan partai politik untuk memasukkan orang, bukan karena reference power gitu. Oke. Artinya kemudian memang bagaimana menuntut kinerja para pembantu presiden ini bisa lebih ekstraordinari, bekerja lebih keras begitu tanpa harus ada aspek politis yang lebih dominan begitu, karena memang situasinya tidak normal begitu ya dengan situasi sekarang. Jadi memang arahannya lebih kepada bagaimana itu membuat masih nyata adanya. Ya, cuman tidak kemudian menafikan variabel nomor satunya, yaitu variabel krisis. Oke. Maksud saya. Oke. Ya, semoga ini lampu kuningnya nggak nyala ya, atau malah nanti jadi merah atau bahkan hijau begitu. Kita tunggu bagaimana testing the water-nya. Tadi udah Mas Gun Gun sebutkan, apakah ini akan direalisasikan atau tidak. Itu kembali lagi seperti yang Mas Ali sampaikan, bahwa ini adalah prerogatifnya presiden untuk menentukan apa langkah selanjutnya terkait dengan reshuffle atau tidak, atau bagaimana nantinya untuk memperbaiki kinerja terkait situasi yang tidak normal seperti sekarang. Baik, terima kasih Mas Gun Gun, Mas Ali sudah bergabung dengan kita malam ini.